Tahan. Polemik di Gemit Agape yang melibatkan beberapa pihak dan tokoh di Nusa Tenggara Timur selama kurang lebih 1 tahun ini akhirnya berujung damai. Kedua belah pihak yaitu Jerry Manafe dan Paul Dima CS termasuk Pendeta Yandri Manobe telah menyepakati untuk mencabut laporan polisi di Polda Nusa Tenggara Timur. Perdamaian itu tercapai setelah Majelis Sinode Gemit memfasilitasi kedua belah pihak dan menghasilkan 10 poin kesepakatan disertai dengan penandatanganan nota perdamaian di hadapan Ketua Majelis Sinode Gemit. Salah satu poin yang telah disepakati oleh kedua belah pihak adalah pihak kedua bersedia dalam waktu paling lambat 1 bulan menyerahkan kembali secara hukum semua aset Yayasan Misi Agape Kupang kepada pihak pertama yang semula telah dialihkan oleh pihak kedua kepada Yayasan Hosana Kupang. Apabila dalam 10 poin kesepakatan itu tidak ditepati, maka kedua belah pihak bersedia untuk diproses hukum. Kami sudah berdamai, difasilitasi oleh Majelis Sinode. Mengapa perdamaian ini terjadi? Karena adanya laporan polisi yang mengakibatkan ditetapkan 9 orang menjadi tersangka. Bahwa kedua, setelah bercakap, kami bersedia 1 bulan sejak ditandatanganinya surat perdamaian ini menyerahkan kembali secara hukum semua aset Yayasan Misi Agape kepada pihak pertama. Pihak pertama itu Pak Jerry Manafe dan kawan-kawan yang semula telah dialihkan kepada pihak kedua Yayasan Hosana Agape. Dan selanjutnya Yayasan Misi Agape mengalihkan aset tanah sertifikat kepada Gemit Agape Kupang. Yang ketiga, pihak kedua menyerahkan kembali pengelolaan sekolah TK dan SDK Hosana yang dikelola oleh Yayasan Hosana kepada pihak pertama Yayasan Misi Agape paling lambat 1 bulan sejak ditandatangani surat perdamaian ini. Yang keempat, pihak pertama pihak kedua sepakat setelah penyerahan semua aset Yayasan Misi Agape yang dikuasai oleh pihak kedua kepada pihak pertama, baru diadakan rapat anggota lengkap berdasarkan anggaran dasar Yayasan Misi Agape nomor 3 tahun 2001. Juga disepakati bahwa dalam rapat anggota lengkap itu selain yang berhak hadir anggota SIDI usia 35 tahun ke atas, akan hadir juga majelis klasis dan majelis sinode untuk mendampingi. Yang kelima, pihak pertama pihak kedua bersepakat bahwa sebelum rapat anggota itu pihak pertama menitipkan aset semuanya ke majelis sinode. Dan perlu kami sampaikan bahwa sampai sekarang seluruh aset Yayasan Misi Agape itu dititipkan di sini. Terdiri dari buku rekening 3,5 miliar, uang tunai 200 juta, dan emas 2 keping masing-masing 50 gram, total 100 gram, serta sertifikat dengan ukuran tanah 5.000 meter, hampir 6.000 meter. Itu semuanya sedang dititipkan, dan sebelum rapat anggota lengkap, semuanya tetap dititipkan di kantor sinode. Keenam, pihak pertama kedua bersepakat saling berkoordinasi untuk rapat anggota lengkap. Mary Kolimon juga menegaskan isu yang berkembang di tengah masyarakat bahwa Jerry Manafe melawan Gemit atau kriminalisasi tokoh agama dan Pendeta Yandri Manobe adalah tidak benar. Dan bahwa Pak Jerry Manafe melawan Gemit, kami sampaikan bahwa hal itu tidak benar, dan itu sebabnya menurut kami seluruh kebijakan gereja harus berbasis kajian. Kita mesti kaji supaya kita tahu persis apa sebenarnya akar masalah. Dan sejak awal kami sudah lihat bahwa di dua pihak di Agape ini ada kelebihan masing-masing, tapi juga ada kekurangan. Dan kami melihat bahwa soal kriminalisasi ulama itu tidak benar. Itu mungkin bahasa media. Setelah menandatangani nota perdamaian, suasana menjadi sejuk dan kedua belah pihak saling merangkul serta menyampaikan terima kasih kepada Polda NTT dan Sinode Gemit yang telah mempersatukan kedua belah pihak. Masyarakat Kota Kupang dan lebih istimewa oleh masyarakat Kabupaten Kupang. Sebenarnya yang berita di luar itu banyak simpang siur. Yang kita gugat bukan gugat Bapak Pendeta Yandri Manobe yang ada di sebelah saya, sahabat saya ini, dan beliau juga saya mengajak waktu itu masih di TTS untuk masuk di Kupang dan bersama kita di Agape. Tetapi beliau menjadi tersangka itu karena Pak Yani sendiri berada sebagai salah satu dewan pembina di dalam Yayasan Hosana Agape. Dan hasil penyidikan itulah yang menetapkan Pak Yani juga ikut di dalam sebagai tersangka. Tetapi Tuhan begitu baik,
Tuhan berkehendak untuk kita tidak boleh sampai ke meja hijau. Tapi hari ini kita bisa terselesaikan lewat tangan Ibu Ketua, Ibu Mary Polemon. Karena itu kita duduk di sini dan saya percaya di kesempatan kita berdamai ini itu membuat agape semakin sulit, agape makin kuat, dan di situ betul-betul kasih itu dinyatakan. Saya bersyukur dan berterima kasih kepada Polda NTT, Majelis Sinode Gemit, dan semua pihak yang telah memberi dukungan sehingga acara hari ini bisa dijalankan secara baik. Hukum yang tertinggi itu adalah kasih, dan keadilan yang tertinggi adalah perdamaian. Itu menjadi patokan bagi kita semua, di mana kita belajar dari kepala gereja kita, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Clemens Punit, AFB TV, melaporkan.